What's up guys, gimana kabar kalian? Mimin doain semoga sehat selalu ya. Buat para rebahaners sejati, masih banyak yang nonton tapi belum subrek channel ini. Jadi Mimin cerita horror movie ID mau ingetin, jangan lupa untuk like, subrek channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar kita tetap terhubung dengan alur cerita film horor di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung OTW ke dalam alur ceritanya. Check it out guys. Kita akan dibawa terlebih dulu kepada kejadian 3 bulan sebelumnya. Di dalam hutan terlihat seorang wanita sedang berlari ketakutan. Diketahui kalau wanita itu bernama Stacy. Setelah berlari cukup jauh, dia berhenti dan bersembunyi di balik pohon, memastikan tidak ada yang mengejarnya. Tak lama kemudian terdengar ada suara langkah kaki dan terlihat sesosok lain ada di belakang Stacy. Stacy tidak berani untuk melihat ke belakang, namun suara langkah kakinya terdengar mendekati dirinya. Stacy mencoba berlari dan masuk ke dalam sebuah lorong dari tumpukan kayu-kayu. Dia berlari tanpa arah, hanya mengikuti jalan yang ada di hadapannya. Sampai Stacy berhenti dan di depannya terlihat ada sebuah cermin, lalu tiba-tiba ranting-ranting yang ada di sana hidup dan mengikat kedua tangan Stacy. Dia sempat menjatuhkan sebuah gelang yang entah itu gelang apa, namun semacam alat komunikasi. Jika dia dalam keadaan tersesat, Stacy seperti dipaksa untuk melihat ke arah cermin. Dan di dalam cermin terlihat sesosok wanita mengerikan, namun dengan wajahnya yang mirip dengan Stacy. Lalu cerita kembali kepada 3 bulan setelahnya. Untuk menjalani retreat, mereka berdelapan dibawa ke sebuah pulau terpencil yang jauh dari kehidupan manusia. Di sana mereka disambut oleh Alice dan beberapa pengawal dengan menggunakan topeng. Alice lah yang nantinya akan membimbing mereka selama menjalani terapi itu. Lalu dibawalah mereka ke sebuah rumah besar dan masing-masing dari mereka diberi satu kamar. Untuk pertemuan pertama, masing-masing dari mereka diberi sebuah kalung lie detektor. Kalung tersebut mempunyai teknologi bisa mendeteksi jika orang tersebut sedang berbicara bohong. Di sini mereka diberikan kesempatan berbicara, memperkenalkan diri, lalu mengungkapkan semua unek-unek dan permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi sebelum bercerita, mereka semuanya diberi sebuah minuman. Alice berkata kalau minuman itu adalah minuman herbal dan menjadi salah satu terapi yang harus mereka lakukan. Dari semua cerita mereka, kasusnya bermacam-macam, hubungan mereka menjadi renggang. Ada yang karena selingkuh, tidak bisa memuaskan pasangan, dan yang lainnya. Tidak sedikit dari mereka ada yang sakit hati atas pernyataan dari kekasihnya. Salah satunya adalah Kat yang mengungkapkan kalau dia tertarik ingin mencoba berhubungan dengan pria lain. Akibat dari minuman tersebut, mereka semuanya mengalami yang namanya halusinasi. Stacy terbangun sendirian dan sudah berada di sebuah tempat yang dipenuhi ranting pepohonan. Tempatnya seperti sebuah labirin, terlihat banyak jalan yang bisa dilalui. Stacy melihat sebuah kertas dan lampu senter. Di kertas itu dituliskan temukan pasanganmu agar bisa keluar dari tempat ini. Tak lama kemudian di sana Stacy bertemu dengan Andy. Andy pun sama, dia terpisah dengan pasangannya yaitu Olivia. Tapi ada yang aneh dengan sikapnya yang hanya terdiam tanpa berbicara sepatah kata pun. Lalu terlihat di dalam cermin ada bayangan Stacy yang sedang bercinta dengan Andy. Stacy merasa jijik melihat dirinya bermesraan dengan Andy, tapi tidak dengan Andy yang mupeng mencoba mengajak Stacy bermain dengan dirinya. Untungnya Stacy tidak tergoda, dia memecahkan kaca tersebut dan sesosok Andy pun langsung menghilang. Ternyata Andy yang asli berada di tempat berbeda. Dia pun baru terbangun menyadari kalau sudah berada di sini. Tak sengaja di sana Stacy menemukan sebuah gelang yang bertuliskan nama Stacy. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka menemukan pasangan mereka masing-masing dan kembali berkumpul bersama. Tapi di antara 4 pasangan hanya 3 yang kembali. Sedangkan Hafir dan Jin dinyatakan lulus oleh Alice dan mereka kini sudah berada di dalam. Alice berkata masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui sampai mereka benar-benar lulus. Dalam semua ujian ini, semua penampakan yang mereka lihat tadi itu tidak nyata, ini hanya bagian dari terapi mereka.
Begitu hebatnya Alice karena dia bisa meyakinkan mereka semuanya kalau terapi ini pasti akan berhasil. Dan setelah mereka berhasil, mereka akan mendapati hidup yang jauh lebih berarti. Di dalam kamar, di sini akhirnya terungkap. Stacy bercerita kepada Michael kalau tujuan utama dia untuk ikut dalam terapi ini adalah karena Stacy sedang mencari saudara kembarnya yang hilang 3 bulan lalu bernama Melissa. Stacy hanya berpura-pura mengikuti terapi ini. Kenapa Stacy bisa tahu kalau Melissa hilang di pulau ini? Karena dia menemukan peta dan rute di barang-barangnya Melissa, dan rute itu mengarahkan Stacy ke pulau ini. Lalu dia juga menemukan gelang atas nama Stacy di labirin. Stacy tahu kalau gelang itu selalu dipakai oleh Melissa, dan di gelang itu juga ada tulisan kunci nomor 11 seperti sebuah petunjuk bagi Stacy. Di sini dengan cara apapun Stacy akan berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaan Melissa. Di lain sisi keanehan terjadi kepada Kat, terlihat di punggungnya mulai membusuk. Kate baru ingat luka itu ia dapatkan ketika berada di dalam labirin, di mana saat itu dia tergoda dan bercinta dengan Javier. Lalu terdengar ada suara pintu diketuk, dan ketika dia membuka pintunya entah apa yang ada di hadapannya. Namun Kate begitu sangat ketakutan, dia dibawa oleh sesosok makhluk misterius. Nick mulai panik karena dia tidak menemukan Kat di dalam kamar. Namun pada saat itu Alice datang dan memberitahukan kepada Nick tidak usah khawatir. Kat berada di suatu tempat dan dia pasti akan kembali lagi. Olivia yang ada di sana pun mencoba untuk menenangkannya. Pada tengah malam, Stacy mulai bermimpi aneh. Dia melihat sesosok wanita berdiri membelakanginya dan rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Wanita itu hanya terdiam saja lalu dia dikejutkan dan kini Stacy sudah berada di tempat berbeda. Di sana pun Stacy melihat ada seorang anak kecil. Anak itu menunjukkan gambar sebuah ruangan yang menuju ke salah satu pintu. Mimpi buruk tersebut adalah sebuah petunjuk bagi Stacy. Dia mulai merencanakan sesuatu dan dia mencari kamar nomor 11 yang ada dalam petunjuk itu. Dia juga mulai melirik sebuah kunci yang ada di Alice. Stacy yakin kalau itu adalah kunci kamar nomor 11. Kebetulan hari itu adalah terapi untuk mereka saling bertukar pasangan, menguji mereka semuanya agar bisa tahu seberapa penting pasangan mereka masing-masing. Stacy yang disatukan dengan Andy, begitupun yang lainnya saling bertukar pasangan. Stacy akhirnya berterus terang kepada Andy kalau tujuan dia datang ke sini untuk mencari keberadaan saudara kembarnya yang hilang 3 bulan lalu. Walaupun sebenarnya Stacy tidak begitu mengenal Andy, tapi dia berharap Andy mau membantu dirinya. Ternyata Andy pun sama merasakan ada yang aneh dengan tempat ini. Dia mau membantu Stacy dan akan mencoba mengambil kunci itu dari Alice. Di akhir perbincangan, Stacy juga berterus terang kalau dia sebenarnya bukan pacarnya Michael dan dia sebenarnya bukanlah Stacy. Lalu di sini cerita flashback kembali ke belakang, guys. Kita tahu Stacy dan Melissa ini adalah saudara kembar. Melissa sebagai kakak dan Stacy sebagai adiknya. Pada waktu itu Stacy sedang bertengkar hebat dengan Michael. Lalu pada suatu momen setelah Michael bertengkar, dia kembali untuk menemui Stacy. Namun pada saat itu di dalam kamar hanya ada Melissa. Dengan tampilan Melissa yang memakai gaun, Michael mengira kalau itu adalah Stacy. Melissa belum sempat menjelaskan karena Michael terus ngoceh dan tidak memberikan kesempatan. Melissa berbicara hingga sentuhan itu membuat Melissa tergoda dan menikmati setiap belayan dari Michael. Diketahui kalau Melissa sendiri sebenarnya memang ada perasaan cinta kepada Michael sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Dan terjadilah sesuatu hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sayangnya kejadian tersebut diketahui oleh Stacy. Otomatis Stacy pun cemburu brutal. Semenjak saat itulah Stacy menghilang dan tak pernah ada kabar kembali. Sampai di sini kalian paham ya guys kalau Melissa hanya berpura-pura menjadi Stacy. Dan sampai pada saat ini Michael sendiri belum tahu kalau dia adalah Melissa. Kembali ke cerita,
Kita tahu kalau dia bukan Stacy, jadi kita panggil saja dia Melissa. Lalu Andy berpura-pura mencoba mendekati Alice, merayunya hingga dia pun berhasil mendapatkan kunci tersebut. Tidak membuang waktu lagi, Melissa lalu bergegas menuju ke kamar nomor 11. Ternyata itu bukanlah sebuah kamar, melainkan pintu yang menuju ke ruangan bawah tanah. Di sana Melissa menemukan seorang wanita yang disekap dengan wajahnya tertutupi kain. Belum sempat dia membuka penutup wajahnya, tiba-tiba terdengar suara orang berdatangan. Orang-orang berjubah hitam membawa wanita itu keluar dari sana. Dari belakang Melissa terus mencoba untuk mengikutinya, dan ternyata mereka membawanya ke labirin itu. Melissa masih bersembunyi, menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan. Dugaan Melissa benar kalau wanita itu adalah Stacy, saudara kembarnya yang hilang. Mereka seperti sedang melakukan ritual pemujaan setan dan menjadikan Stacy sebagai sesembahannya. Tak lama kemudian keluarlah sesosok yang terbungkus di sebuah pepohonan, di mana kita lihat pohon itu seperti rahim wanita dan tak pernah terbayangkan. Mereka melahirkan makhluk dari bangsa jin yang wajahnya menyerupai Stacy. Lalu sesosok makhluk itu mendekati Stacy dan mengambil jiwanya agar dia bisa hidup di alam manusia. Setelah ritualnya selesai dan semuanya sudah pergi, Melissa mencoba mendekati Stacy. Namun sayang, Stacy sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Tak jauh dari sana Melissa menemukan tas milik Stacy, dan di dalam tas itu berisi buku jurnal milik Stacy. Dari buku jurnal itulah semuanya terungkap. Stacy sendiri adalah seorang arkeolog etnografer. Dia sengaja datang ke pulau ini demi sebuah penelitian dan mempelajari soal pemujaan iblis, sebuah pemujaan iblis kuno yang berasal dari Sumeria. Konon katanya, mereka memuja kepada iblis yang bernama Ardat Lili. Sekte pemuja iblis menyebar hampir ke seluruh dunia, dan di Eropa sekte itu disebut sekte Sukubus. Para anggota Sukubus sengaja mencari orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tergoda oleh perangkap setan hingga orang tersebut menjadi lalai dan mudah untuk diperbudak emosinya. Selama bertahun-tahun sekte Sukubus sudah banyak memakan korban. Para arwah korban terjebak dan tertindas di pulau ini. Dalam buku jurnal Stacy, dikatakan bahkan Stacy juga pernah melihat para arwah korban yang terjebak itu. Stacy merasakan penderitaan dan siksaan yang tak berkesudahan. Lalu dalam teks kuno, Stacy menemukan cara untuk mengusir Sukubus. Dia mencoba menerjemahkan bahasa kuno itu, lalu terciptalah sebuah cairan suci yang disebut air mati Babel. Jika cairan itu disiramkan ke tubuh si roh jahat, maka roh jahat itu akan merubah bentuk menjadi wujud aslinya. Dan itu juga akan memperlemah kekuatan dari si roh jahat tersebut. Dengan begitu si roh jahat akan sangat mudah untuk dihancurkan. Stacy mengikuti tata cara untuk membuat air mati Babel, lalu memasukkannya ke dalam sebuah botol kecil, dan kini botol tersebut sudah Melissa temukan di dalam kotak milik Stacy. Di lain tempat, Jim bersama Javier, yang ternyata mereka berdua adalah bagian dari Sukubus itu sendiri, guys. Kala itu Jin mencoba menggoda Michael. Sayangnya Michael malah tergoda hingga dia pun terkena luka tusukan di punggungnya. Dengan luka tusukan itu akan menjadikan Michael menjadi bagian dari Sukubus. Tersisa tinggal mereka berempat, Melissa, Michael, Olivia, dan Andy. Sedangkan Dan juga Kat sudah tewas terlebih dulu. Mereka berusaha untuk kabur dari sana, namun mereka sudah terkepung oleh kelompok Sukubus yang kini dipimpin oleh Jin dan juga Javier. Michael tahu kalau dirinya tidak akan bisa tertolong lagi. Dia memilih menyerahkan diri dan bergabung dengan Sukubus. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan Michael saja. Dia cerdik dan langsung menikam Jin dari belakang. Dengan tewasnya Jin itu juga membuat anggota lainnya ikut tewas bersama Michael, yang memang sudah tidak bisa tertolong lagi. Melissa bertekad akan menghentikan semua ini dan akan membebaskan para arwah korban yang terjebak. Apalagi di sana juga ada arwah Stacy yang ikut di dalamnya. Andy dan Olivia yang tadinya akan pergi, tapi setelah mendengar rencana Melissa,
mereka berdua pun akan membantu Melissa. Mereka mempelajari bagaimana cara sukubus itu bertindak. Cara sukubus mengawasi mereka adalah dengan melalui sebuah cermin. Dalam buku catatan dikatakan jika sukubus melihat dirinya sendiri di dalam cermin, maka itu akan membuat dia menjadi lemah. Sukubus juga mampu hidup di 2 dimensi. Dia akan menyerupai manusia pada umumnya untuk menggoda manusia. Lalu di sini rencananya adalah mereka bertiga akan menjebak sukubus itu keluar. Setelah sukubus berada di tempat yang sudah direncanakan, dari sanalah mereka akan menyerangnya. Mereka kembali ke labirin itu dan mengambil cerminnya. Setelah cermin itu terpasang di 2 sisi, rencana selanjutnya adalah antara Melissa dan Andy harus bermesraan. Seolah-olah mereka tergoda oleh hawa nafsunya. Karena dengan mereka tergoda itu akan memancing sukubus keluar. Walaupun itu berat untuk Olivia sebagai kekasihnya Andy, tapi demi sebuah misi Olivia pun merelakannya. Tak lama kemudian iblis sukubus pun muncul. Terdengar dari jauh suara Olivia menjerit. Andy yang akan mencari Olivia dan meminta Melissa menunggunya. Lalu tiba-tiba muncul sesosok yang menyerupai Andy. Melissa tahu kalau itu adalah si iblis yang menjelma menjadi Andy. Dia sengaja seolah-olah tergoda oleh Andy. Dan ketika si iblis lengah, Melissa langsung menyiramkan air mati Babel itu ke tubuh si iblis. Dan di sini si iblis pun terperangkap oleh jebakan mereka. Dia keluar dan menampakkan wujud aslinya. Sementara dari arah belakang terlihat arwah para korban mulai berdatangan. Mengetahui sukubus sudah melemah, para arwah itu menuntut balas dan mengurung si iblis agar tidak bisa kabur. Tidak membuang waktu lagi, Melissa bersama Andy langsung membakar tubuh si iblis. Dengan hancurnya sukubus itu, akhirnya melepaskan para arwah yang terjebak di sana, sekaligus melepaskan arwahnya Stacy. Di keesokan pagi, mereka pergi dari pulau itu dengan menggunakan helikopter. Namun saat akan pergi, Melissa lupa membawa buku catatan Stacy di kamar. Pada saat itu Andy yang akan mengambilnya dan meminta Melissa menunggu di helikopter, tapi ada yang aneh dengan cermin itu. Cerminnya pecah ketika Andy melewatinya. Dan ternyata sukubus tidak benar-benar mati, guys. Jiwanya justru kini masuk ke dalam tubuh Andy. Tapi sayangnya film ini harus selesai sampai di sini. Ending yang sangat membagongkan. Demikian alur cerita horor movie ID kali ini. Mimin harap kalian tetap setia dan selalu menonton setiap video yang Mimin update selalu. Jangan lupa untuk like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar Mimin tetap semangat update buat kalian semua. Selalu lihat ke belakang karena kamu tidak pernah tahu apa yang ada di belakangmu.